Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Di sini kita akan melaksanakan kelas parenting. Nah, sebelum dimulai pelajarannya, izinkan saya mengenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Saskia Kandra Andini, bisa dipanggil Bunda Kia. Saya dari pakar praktisi parenting. Baik Bapak Ibu, di sini kita akan belajar tentang prinsip-prinsip parenting positif dengan tema menghadapi tantangan penggunaan gadget pada anak. Nah, sebelum kita mulai pelajarannya, saya ingin tanya kepada Bapak Ibu semuanya di sini ya. Nah, di sini siapa yang anaknya tantrum menangis saat gadgetnya diambil? Ya, saya. Oh, ternyata sangat banyak sekali ya. Ya, itu hal yang wajar terjadi di kehidupan sehari-hari kita ya. Nah, dari situ nanti di sini hari ini kita akan belajar bagaimana cara mengatasi situasi tersebut dengan komunikasi dan mengelola emosi yang lebih efektif dan lebih baik. Nah, di sini ketika anak diambil HP-nya, apa yang anak-anak ibu lakukan? Kayak marah atau anaknya malah kabur gitu. Kalau dari Ibu Rosi gimana? Kalau anak saya itu tantrum. Tantrum? Iya. Oh, Kayak teriak-teriak gitu. sampai teriak-teriak? Oh, kalau anaknya Bu Tiara gimana? Kalau anak saya kan tendang pintu kalau minta. Tendang pintu? Iya. Aduh. Iya. Iya, kalau saya mau Gimana? Kalau anak saya sampai minggat. Ya ampun, sampai kabur berarti ya anaknya. Gara-gara gadget ya. Karena sudah kecanduan ya. Nah, dari sini semua, mari kita mulai untuk belajar bersama pada kelas parenting ini untuk menghadapi situasi mengurangi tantangan penggunaan gadget pada anak. Prinsip parenting positif menghadapi tantangan ketergantungan gadget pada anak. Nah, di sini ada parenting positif, itu bisa diartikan dengan 3 hal. Yang pertama, hubungan yang hangat. Nah, hubungan yang hangat ini kita sebagai orang tua harus melakukan pendekatan pengasuhan yang hangat dan saling menghargai antara anak dengan orang tua. Nah, yang kedua, tanpa kekerasan. Kita sebagai orang tua harus memberikan batasan yang jelas, tanpa kekerasan fisik maupun emosional. Jadi nggak boleh dikit-dikit orang tuanya cubit, dikit-dikit orang tuanya pukul anaknya karena marah. Nah, yang ketiga, karakter dan kemandirian, yaitu fokus pada pembentukan karakter positif dan kemandirian anak agar anak itu bisa menjadi individu yang utuh, tidak menjadi individu yang tidak baik. Nah, di sini kita akan belajar membandingkan antara parenting otoriter dan parenting positif. Nah, jika parenting otoriter yaitu anak patuh karena takut. Contohnya siapa tahu Lek Damis? Ya, itu parentingnya kan otoriter ya, jadi anaknya gampang takut gitu. Banyak larangan, banyak hukuman, komunikasi hanya satu arah. Kan kasihan ya anaknya tidak bisa memberikan pendapatnya. Oh, ibu aku ini komunikasinya hanya satu arah, nggak mau dengarkan apa yang aku rasakan gitu. Anaknya merasa tertekan dan menarik diri, dan kreativitas anak itu menjadi terhambat. Karena itu tadi, kan anaknya patuh tapi patuh karena takut, bukan memahami, oh kalau gini nggak boleh.
nggak takut gitu. Nanti takutnya, oh nanti ibuku marah, nanti aku dimarahin terus, nanti ibuku ngoceh-ngoceh mulu gitu. Nah, kalau menggunakan parenting yang positif, anak itu bisa patuh. Tapi patuh bukan karena takut, tapi patuh karena bisa memahami kondisi situasinya. Nah, anak itu juga bisa memiliki batasan dan empati karena parentingnya positif itu tadi. Nah, yang ketiga itu bisa komunikasi dua arah. Jadi antara ibu dengan antara anak itu bisa saling berkomunikasi. Contohnya gini, kalau ibunya ngasih tahu anaknya, "Nak, kamu kalau main HP jangan dekat-dekat mata ya, nanti matanya jadi minus." Lah kan anaknya dapat pengertian yang baik. Jadi anak itu merasa, oh berarti itu nggak boleh ya, ibuku sudah menasihatiku. Jadi anak itu bisa merasakan komunikasi dua arah, jadi bisa didengar gitu. Nah, yang selanjutnya yaitu anak percaya diri dan mandiri, dan kreativitasnya bisa berkembang. Tidak kreativitasnya terhambat. Kalau otoriter, kreativitasnya terhambat dan anak itu patuh karena takut. Siapa yang mau anaknya patuh karena takut, menganggap seolah-olah ibunya itu jahat? Nah, maka dari situ kita harus menerapkan parenting positif agar itu anak itu patut karena memahami kondisi antara orang tua dan anak. Nah, di sini ada 5 nilai dasar parenting positif. Ada 5. Yang pertama, kasih sayang. Nah, jika kita memberikan kasih sayang yang cukup dan baik kepada anak, anak akan merasa aman dan dihargai oleh orang tuanya. Nah, yang kedua, konsistensi. Aturan jelas dan tidak berubah-ubah. Contohnya gini, ibunya bilang ke anak, "Nak, hari ini main HP-nya 20 menit saja ya, nggak boleh lebih." Terus ibunya lupa sampai setengah jam lebih. Lah ibunya gini, "Oh ya udah wes, nggak apa-apa, sekali-sekali." Gak gitu tuh nggak boleh. Jadi kita harus konsisten. Kalau 20 menit per hari ya 20 menit per hari. Jangan kok sekarang 20 menit, besok 1 jam, besok lagi bisa 2 jam gitu. Jadi anak itu merasa kayak, oh kemarin aja melebihi nggak apa-apa mamaku gitu. Jadi nggak konsisten. Nah, yang ketiga, komunikasi. Saling mendengar dan memahami. Jadi kita sebagai orang tua itu harus bisa membangun bonding yang positif dengan anak. Harus bisa komunikasi dua arah. Nah, yang keempat, kepercayaan. Anak diberi kesempatan belajar. Nah, contohnya ini seperti gini. Anaknya main gadget permainan tambah-tambahan. Lah anaknya itu kayak, aku nggak bisa mah pelajaran gini. Jadi kita sebagai orang tua itu harus memberikan kepercayaan. Bisa kok, kamu bisa mengerjakan ini, mama yakin kamu pasti bisa gitu. Nah, yang kelima, keterlibatan. Nah, orang tua itu hadir dalam kehidupan anak. Contohnya, ketika anak dapat PR, mengerjakan PR saat habis maghrib gitu. Nah, kita sebagai orang tua itu harus lihat kayak gini contohnya. Oh, tadi ada PR apa, Nak? Terus kita harus mendampingi dalam proses tersebut. Jangan kok nggak mau terlibat dengan urusan anaknya gitu. Sesibuk-sibuknya kita itu harus menyempatkan kehadiran kita untuk waktu anak, agar anak itu merasa, oh orang tuaku ini ngasih keterlibatan ke aku, jadi aku ini merasa dihargai, seperti itu. Nah, di sini ada beberapa teknik komunikasi efektif. Yang pertama, mendengarkan aktif, yaitu fokus penuh. Jangan kok mendengarkan anak sambil scroll TikTok. Nah, kan anak merasa nggak dihargai ya ibu-ibu. Nah, kontak mata dan tidak sambil main gadget itu tadi. Jadi kalau fokus mendengarkan anak, ya didengarkan. Jangan kok anaknya cerita, "Ma, tadi aku di sekolah lomba warnai gini-gini," dan ibunya malah scroll TikTok. Oh iya lah, itu nggak boleh ya ibu-ibu. Nah, yang kedua, empati. Nah, ini empati itu pahami perasaan anak sebelum memberi solusi. Jadi ketika anak misalnya emosinya lagi tidak baik,
kayak ingin marah gitu. Jadi kita memberi solusinya itu jangan dengan nada yang tinggi, harus nak kalau gitu nggak boleh, kita harus gini-gini gitu. Jadi kalau nada tinggi kan anak makin marah ya, jadi kita itu harus bisa memahami kondisi anaknya. Nah yang ketiga, bahasa positif, menggunakan kalimat yang membangun dan mendorong. Jadi kalau para ibu-ibu dan bapak-bapak memberi nasihat ke anak itu jangan yang kalimat kayak ngedonkan anak, jadi harus mendorong. Contohnya, aku nggak dapat nilai 100 ma matematikaku, jangan kok, oh kamu itu kalah sama temanmu, gitu aja nggak bisa lah, gitu nggak boleh. Jadi kita harus mendorong, oh berarti besok harus belajar lebih baik lagi agar dapat nilai yang baik gitu. Paham ibu-ibu? Nah kita harus selanjutnya ada waktu khusus. Jadi sebisa mungkin meskipun para bapak dan ibu-ibu bekerja, kita harus menyempatkan waktu untuk berkomunikasi dengan anak. Minimal 20 menit lah perharinya. Jadi kita itu harus ada waktu kayak, tadi kesehariannya gimana nak? Tadi ada apa aja di sekolah? Sekolahnya ngapain aja gitu. Dan yang terakhir ada pertanyaan terbuka. Nah, pertanyaan terbuka ini ajukan pertanyaan yang mendorong anak untuk bercerita. Jadinya kayak pancing gitu anaknya. Kan misalnya ibunya membuka kotak pensil anak sehabis pulang sekolah. Loh, kok pensilnya nggak ada semua? Anaknya nggak mau cerita. Jadi kita sebagai orang tua itu harus gini. Loh, nak, ibu lihat kotak pensilnya kok nggak ada, kemana, dipinjam temannya tak gitu. Jangan kok pensilnya hilang semua, kamu itu ceroboh gitu, jangan. Jadi kita harus mendorong anak untuk bercerita, jangan langsung menghakimi gitu. Nah di sini kita juga belajar mengubah kalimat negatif menjadi positif. Contohnya biasanya bapak-bapak ibu gini kan ya, jangan main HP terus. Nah itu nggak boleh. Kita harus gini, yuk kita istirahat dulu dari HP-nya ya nak gitu. Terus contoh lagi, kamu bandel sekali. Biasanya ibu-ibu kan gitu ya, kayak bandel kamu itu dikasih tahu nggak bisa gitu. Nah kita harus mengubahnya menjadi positif seperti ini. Ibu tahu kamu kesal, tapi kita harus cari solusi ya, jangan bandel gitu. Nah seperti kalimat yang terakhir, diam, jangan main HP terus, seperti itu nggak boleh. Malah anak itu rasa kayak, mamaku ini kenapa sih kok gini gitu. Harus, ayo coba ceritakan pelan-pelan, mengapa kamu kok main HP terus, kok nggak mau main sama temannya gitu. Nah di sini ada pengaruh emosi orang tua, yaitu ada 3. Yang pertama, emosi orang tua berpengaruh langsung pada anak. Jadi ketika kita emosi, anak itu juga akan merasakan kayak orang tuanya marah-marah terus. Nah anak itu akan menangkap di otaknya. Kan perkembangan anak itu tergantung orang tuanya juga ya. Kalau orang tuanya sering marah, anaknya juga akan sering marah. Kan anak itu akan melihat, mencontoh bukan yang mereka dengar saja, tapi yang apa yang sekitar mereka lakukan. Yang kedua ada reaksi marah berlebih, justru memperkuat perilaku negatif pada anak. Karena anak pada usia-usianya itu lebih cenderung mencontoh perilaku apa yang terjadi. Orang tuanya pemarah, anaknya juga pemarah. Orang tuanya sering kayak mencubit, anaknya juga bisa sering mencubit temannya gitu. Yang terakhir ada anak belajar dari cara kita merespon, bukan hanya kata-kata. Jadi kalau kita merespon anak, ya harus menerapkan komunikasi efektif itu. Jadi kita harus mendengarkan, merespon dengan baik. Jangan kok meresponnya dengan malah marah terus. Jadi anak merasa tertekan, tidak bisa komunikasi 2 arah begitu. Nah di sini ada cara mengelola emosi, ada 4. Yang pertama, jeda sebelum merespon. Yang kedua, tarik napas 3 detik. Yang ketiga, kenali pemicu emosi. Yang keempat, beri afirmasi diri.
Nah, mari kita latihan regulasi emosi ya ibu-ibu. Nah, ikuti saya ya ibu-ibu. Yang pertama, tarik napas selama 4 detik. Tahan. Hembuskan. Ulangi lagi. Ulangi sekali lagi ya ibu-ibu. Baik. Teknik ini bisa digunakan sebelum merespon anak yang sedang bermasalah. Jadi hati kita nanti akan merasa sedikit lebih lega. Nah, setelah sesi ini kita biar tidak hanya materi saja ya. Saya akan membuka sesi praktek dari teori yang saya sampaikan. Nah, di sini Bapak Ibu ada yang mau maju praktek? Ya, sini maju ibu-ibu yang mau. Dua-dua ya, berpasangan. Nah, jadi di sini konsep prakteknya yang satu ibunya, yang satu jadi anak, yang satu jadi orang tua. Nah, konfliknya ini anaknya marah, menangis saat gadgetnya diambil. Nah, Bapak Ibu bisa menerapkan parenting yang positif untuk mengurangi ketergantungan gadget tersebut. Dimulai dari Ibu Lien dulu, dipersilahkan. Dipersilahkan yang jadi anak yang siapa ini ya? Saya. Oh iya, silahkan Ibu Lien. Ini anaknya orang marah. Ya. Ya. Ya, langsung saja nggak apa-apa Ibu Lien. Mama mana HP-ku? Aku nggak dikasih HP, aku nggak mau main. Mana sih? Ya, sabar ya. Besok kita main lagi. Sekarang sudah waktunya tidur, oke? Besok main lagi, nggak apa-apa, oke? Sekarang waktunya tidur. Besok lagi ya. Wah, terima kasih, sangat bagus sekali. Ibu Lien juga sudah menerapkan ya praktek tadi. Alhamdulillah. Baik, sekarang dari Ibu Wawa dan Ibu Wanda. Silahkan, di sini yang jadi anak yang siapa? Ini ibu Oh, anak Wanda Lena. oh iya. Sekarang Ibu Wawa dipersilahkan. Dek. Apa sih, Ma? Dek. Agak ke sini Ibu Wawa. Scroll TikTok. Dek, sini dulu ya HP-nya. Aku tuh lagi scroll TikTok, Ma. Kita lihat itu. Kita lihat buku cerita ya, Ma. Gak apa-apa ya, Dek ya. Nanti lagi kita lihat HP-nya, gamenya. Oke, ayo. Sini tidur sama Mama bacain buku cerita, ayo. Itu saja, Mami, Bunda. Baik, sangat bagus sekali ya sudah menerapkan parenting positif untuk mengurangi ketergantungan gadget pada anak. Nah, setelah praktek ini, apakah sudah merasa lega, terbantu menerapkan komunikasi dan teknik-teknik yang sudah saya jelaskan tadi? Sudah sekali. Sudah, baik. Sudah. Terima kasih, sangat bagus sekali. Mami-mami sudah paham, sudah bisa menerapkan. Ya. Baik, terima kasih. Boleh kembali. Ya, terima kasih Bunda. Baik, setelah pelajaran kelas parenting pada hari ini, kita tidak terasa ya sudah di penghujung acara. Nah, selanjutnya agenda kita adalah merefleksikan diri. Di sini ada ibu-ibu yang ingin merefleksikan diri dari apa yang didapat selama kita melakukan kelas parenting pada hari ini. Saya. Oh ya, silahkan. Terlebih dahulu, Ibu Wawa. Boleh berdiri, Bu Wawa? Ya. Jadi hasil dari yang saya dapat nih ya, Bunda Kia. Jadi yang saya dapat dari season ini itu saya merasa lebih tersentuh lagi karena ternyata selama ini saya itu terlalu cepat marah saat anak itu sulit
kelepas dari gadget. Nah, saya pikir juga sama ini saya itu sudah benar juga, tapi ternyata yang saya sampaikan kepada anak itu kurang tepat. Nah, saya jarang juga mendengarkan perasaan anak dan lebih sering langsung menyuruh dan langsung marah-marah kepada anak saya. Dan dari situ saya bisa melihat bahwa anak juga butuh dipahami dan dimengerti. Bukan hanya cuma diatur saja, tapi kita bisa memahami dulu anak itu seperti apa. Tuh. Baik, terima kasih sekali. Sangat bermanfaat, berarti alhamdulillah. Nah, sekarang Ibu Tiara? Nah, jadi dari pembelajaran hari ini saya itu jadi paham gitu. Jadi tahu kalau komunikasi yang baik itu juga penting bagi anak, terutama pakai bahasa yang baik gitu. Jadi selama ini tuh saya kalau sama anak tuh bilangnya itu jangan atau nggak boleh gitu, tapi ternyata itu nggak boleh. Ternyata itu nggak boleh keseringan pakai kata-kata seperti itu. Jadi saya lebih tahu, lebih paham. Ternyata kita harus menggunakan kata-kata yang lebih baik gitu. Baik, terima kasih banyak Ibu Tiara. Baik, tidak terasa sudah di penghujung acara. Apakah seru momi-momi kelas parenting pada pagi hari ini? Jangan lupa ya, nanti dipraktekkan kepada anak-anaknya di rumah. Baik, izin menutup ya kelas parenting pada pagi hari ini. Izin memberikan kata-kata motivasi untuk bunda-bunda sekalian sebelum saya menutup. Nah, parenting positif bukan hanya menjadi orang tua yang sempurna. Ingat ya bunda-bunda, bukan untuk menjadi orang tua yang sempurna, tetapi tentang terus belajar menjadi lebih baik. Karena perubahan kecil dari orang tua dapat memberikan dampak yang sangat besar untuk anak kita ke depannya. Baik, sekian pembelajaran kelas parenting pada pagi hari ini. Saya selaku pemandu kelas parenting pada hari ini izin mengundur diri. Sampai bertemu di kelas parenting selanjutnya. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dengan bunda-bunda, dengan ibu-ibu sekalian. Mohon maaf sekali ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bunda-bunda, ibu-ibu semuanya.